Lain daripada itu, sebenarnya yang perlu ditingkatkan adalah kita memang tetap harus rajin berinvestasi di negara kita sendiri. Ini Mm-mm. penting. Ya, selamat malam Mas Darius. Selamat malam kepada seluruh smart listeners dimanapun Anda berada. Kencang amat jawabannya. Iya, harus semangat dong. Negara sedang resesi dan lain sebagainya. Kalau kita tambah lemes ya gimana namanya. Ah, ini dia nih, ini dia. Kenapa kok bisa begitu sih, Mas? Soalnya, Mas. Iya, kita itu orang hitam kita putih, orang abu-abu kita biru. Tapi ya sudah lah ya. Sebenarnya malam hari ini kita akan coba bahas lebih santai aja, karena kalau bicara masalah resesi itu kan tidak menjadi sebuah keinginan setiap negara. Ada banyak faktor-faktor yang ternyata itu juga memberikan imbas tersendiri, khususnya buat Indonesia. Tadi di awal saya mengatakan bahwa negara-negara yang mengalami resesi seperti Jepang dan juga Inggris, ini sebetulnya memang negara-negara yang punya Ya. urutan apa mitra strategis dan mitra dagang dengan Indonesia. Mas, mungkin boleh kita bahas di awal dulu. Ini sebenarnya dampak seperti apa sih yang dikhawatirkan terjadi? Apakah dengan adanya dua negara itu akan menularkan secara langsung atau tidak? Ya, oke, baik. Ya, seperti kita pernah bahas ya, bahwa pertama kita harus tahu dulu konsep dasar kenapa disebut dengan resesi. Pertama adalah diakibatkan namanya pertumbuhan ekonomi negatif secara 2 kuartal secara berturut-turut. Nah, sebenarnya kenapa bisa seperti itu? Ya, sebenarnya juga diakibatkan karena efek tren suku bunga yang tinggi. Itu kita perlu sadari. Kenapa? Karena orang dengan adanya suku bunga yang tinggi itu ya membuat orang jadi daripada saya mengambil resiko untuk membisniskan uang saya, lebih baik saya akan taruh di tabungan lah, toh bunganya juga tinggi. Ya, jadi secara tidak langsung ketika peredaran uangnya berkurang, berarti kan uangnya tidak begitu banyak dibelanjakan. Berarti kan pertumbuhan ekonomi juga akan bisa melambat. Itu konsep pertama. Nah, ya secara tidak langsung nanti kalau mau kita tarik lagi dengan adanya mitra dagang antar negara, di mana mungkin Inggris juga menjadi mitra dagang kita, secara otomatis yang namanya demand ke sana juga akan turun. Nah, kalau kita bilangnya, wah pasti ya dalam dunia ekonomi yang menarik ya, saya juga belajar kan dari orang yang bukan latar belakang ekonomi ya. Ya. Ekonomi dunia yang menarik itu semuanya pakai angka tapi tidak ada kepastian. Iya, iya, iya. Ya, kita bicara kalau matematika 2 tambah 2 sama dengan 4 atau tambah 1 sama dengan 2. Tapi di dalam dunia, dalam ekonomi itu kita tidak selalu bisa melihat bahwa rumusannya selalu sama. Selalu ada yang namanya anomali di sini. Nah, Yes, yes. memang ancaman pertama yang kita khawatirkan ya ini adalah dampak menular. Nah, biasanya kalau yang menular adalah yang dekat-dekat dulu. Oke, oke. Nah, atau yang memiliki kondisi yang mirip. Hmm. Contohnya, kalau kita bicara mengenai Jepang, lalu kita bicara mengenai Inggris, kita di situ lihat bahwa negara Jepang kita sudah tahu terkenal sebagai negara aging country. Betul. Nah, secara otomatis ya di situ tingkat negara yang memiliki tingkat kemapanan yang lebih tinggi, ya wawasan yang lebih luas, tingkat pertumbuhan kelahiran lebih rendah. Secara otomatis itu lebih berpeluang. Mm-mm. Sehingga kita ambil dari sudut pandang itu, maka kita bisa bilang, Indonesia mah jauh dong dari resesi. Indonesia kan tidak memiliki struktur seperti itu, demografi kita tidak seperti itu. Maka ya kita bisa tenang-tenang aja. Oke. Tapi kalau ternyata yang memiliki kesamaan ini, ya kesamaan demografi penduduk ini sama ya, negara-negara ini sama-sama bermasalah semua, mitra kita makin hari makin banyak yang bermasalah ya, kita ikutan juga mungkin akan kena gitu. Oke, oke. Tapi tidak secepat yang terjadi di negara-negara yang disebutkan tadi ya, Mas ya? Oh, sebenarnya kalau yang saya khawatirkan itu kalau kita ya adanya Ah, ah. kepanikan. Oke. Kepanikan itu jauh lebih bahaya kalau negara seperti kita. Ya, Ya, ya. contohnya tiba-tiba orang jadi kehilangan kepercayaan kepada industri keuangan. Tidak lagi Mm-mm. saya kepada bank. Nah, makanya yang perlu dijaga itu adalah sektor keuangan di negara kita ini harus dijaga dengan lebih baik sehingga kalau ada hal-hal seperti ya misalnya ada penurunan dari gampang saja bagaimana menggenjot konsumsi dalam negeri kan seperti itu juga kan. Mhm. Baik, baik. Ya, Ini masih dalam taraf waspada atau sebetulnya sudah kena?
Di mana? Indonesia? Indonesia, Indonesia. Kalau Indonesia menurut saya saat ini sih masih dalam kondisi yang aman ya. Kenapa? Karena kita juga baru melewati pemilu, di mana pemilu Hmm. kita tahu trennya konsumsinya lagi naik. Jadi pengumuman resesi dari negara lain itu sudah dijawab oleh kita dengan persiapan pemilu yang biasanya tingkat konsumsi lebih tinggi. Kita Yes. sudah punya obat secara langsung di sini. Tapi kalau berlanjut tambah 4 bulan lagi ya ceritanya bisa beda juga. Oke, baik, baik. Jadi kita coba mengantisipasi dengan menggunakan kalimat waspada ya, Mas Ryan ya. Ya, Oke, siap. waspada. Nah, bagaimanakah strategi pemerintah untuk bisa paling tidak memberikan satu ketenangan dari dampak ekonomi yang sedang menjadi permasalahan, yaitu resesi. Nanti Mas Ryan akan jabarkan apa Dan yang... investasi apa buat kita juga? Ini kan menarik. Kan resesi ini juga pasti ada investasi yang terdampak. Yes, betul. Nanti kita bahas itu ya, sesi kedua ya. Baik, Mas, mungkin kita perlu diberikan suatu edukasi pemahaman sendiri tentang perlambatan pertumbuhan ekonomi. Apa kontekstual indikasi yang bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia? Ya, kalau adanya perlambatan ekonomi itu ya biasanya orang-orang itu cenderung melakukan penghematan. Ya, nah ketika orang melakukan penghematan ya maka yang terjadi ya orang-orang yang tadinya belanja dari 100 berubah menjadi 80. Nah, terjadi secara berbarengan kan secara otomatis akan membuat kalau misalnya satu produsen tadinya bisa mendapatkan sejumlah uang, dia akan mengalami kekurangan penurunan pendapatan 20%. Betul, betul. Ya, nah secara teori itulah yang memang mungkin akan kita anggap bahwa kalau ini terjadi secara terus-menerus maka akan melambat terus-menerus. Tapi sebenarnya ada satu kata kunci lain bagaimana bisa meredam perlambatan itu. Yaitu apa? Ya kalau sekarang dari 100 misalnya turun orang cuma mengkonsumsi 80. Tapi terjadi penambahan jumlah orang. Kan bisa aja dong. Orangnya tadinya yang mengkonsumsi 10 berubah menjadi 20. Ya, itu berarti sebenarnya menjadi kata kuncinya apa sih? Kata kuncinya sebenarnya adalah ya usia produktif yang memang masih berpendapatan. Oke. Makanya kalau kita perhatikan gitu ya, kenapa Indonesia itu menjadi salah satu negara yang boleh dibilang ya kita dengarkan dari kata-kata Ibu Sri Mulyani juga gitu ya, Indonesia ini aman dari resesi terbukti gitu ya. Ya Mm-mm. salah satunya juga karena dilihat bahwa kita ini usia produktif dan tingkat kelahiran dari waktu ke waktu itu kan mengalami kenaikan ya. Mm-mm. Mm-mm. Jadi sebenarnya kalau kita bisa menjaga di poin ini dan bisa, misalnya ada barang yang akhirnya tidak bisa diserap karena misalnya mitra dagang kita Inggris itu adalah sedang resesi, tapi tetap bisa dikonsumsi oleh orang di Indonesia. Berarti kan sama konsepnya dengan yang tadi tuh. Oke, oke. Iya, jadi sebenarnya dari poin ini sih kalau kita mewaspadai boleh, tapi saya yang paling Ya. worry itu adalah kalau ternyata justru adalah misalnya sampai ada sebuah perusahaan yang ada di luar negeri sana Mm-mm. yang diinvestasikan oleh orang yang ada di Indonesia. Mm-mm. Sehingga otomatis kan ketika terjadi sesuatu di sana kita juga akhirnya ikut merasakan kan. Oke, oke. Ini sebentar, saya potong sebentar. Ini saya jadi teringat proses pembuatan IKN nih. Ini kan juga melibatkan banyak investor dari negara-negara asing lah. Saya nggak sebut namanya ya, Mas ya. Apakah juga punya dampak nanti ketika prosentase perlambatan ekonomi negara mereka semakin turun? Iya, jadi kan kalau kita melihat, pertama gini, kita harus lihat adalah kalau kita berinvestasi ke negara yang melambat, ya kita Mm-mm. boleh dibilang agak takut. Tapi Ya, kan kalau sekarang dibalik, investor luar yang berinvestasi ke negara kita, ah, sebenarnya kan akan ditanya, apakah Indonesia kuat nggak sih, stabil nggak sih? Kan seperti itu. oke, oke. Sebenarnya kalau kondisi yang terbalik, pada akhirnya kan kita tahu bahwa sebenarnya orang masih tetap akan berinvestasi dong. Ya, ya. Sekarang coba kita pikirkan, kalau kita punya pilihan begini deh, saya sebagai seorang investor, saya baru dapat berita bahwa Jepang mengalami resesi. Aha, Dia punya uang nilainya adalah 100%. ah, Apakah dia investasi ke Jepang atau dia akan pergi investasi ke Indonesia? oke. Logikanya dia akan tetap pergi ke Indonesia kan? Ya, ya, ya. Gitu. Meskipun ada ilmu lain loh, ada ilmu lain bilang, oh di mana ada berita buruk, semakin buruk disitulah peluang harga murah terjadi. Ini udah aliran beda nih. Ya, ya, ya. Gitu. Jadi kita harus bisa memilah itu kita itu di dalam risk appetite apa. Di sini yang saya mau highlight bagi bagi investor yang mulai memahami kata risk appetite itu sebenarnya adalah kita mau mencari risknya lebih tinggi sehingga punya peluang lebih besar atau Ah, kita mau cari yang lebih oh ya udahlah Indonesia masih bagus berarti kalau gitu saya invest di Indonesia kan itu juga nggak salah.
Iya sih, iya, oke. Hmm. Berarti persentase yang masuk kategori negara resesi itu turunnya berapa persen kira-kira Mas idealnya? Ah, Nggak. 0,5% atau 5% bisa dibilang ide khawatir dengan resesi? Oh, kalau dalam sudut pandang statistiknya itu kan menyatakan bahwa pertumbuhan negatif ya, gitu kan. Jadi secara tidak langsung sebenarnya ketika pertumbuhan dari satu kuartal menuju kuartal selanjutnya tidak tumbuh tapi minus dan terjadi secara dua kuartal tidak disebutkan secara langsung. Mungkin kalau mau di average mungkin bisa, tapi ya secara otomatis minus dua kali yaitu resesi. Kalau 2 tahun adalah Oh, resesi. Bukan bicara mengenai persentasenya karena pastinya iya, iya. setiap negara kan akan menjadi beda-beda. Oke, baik, baik. Ini sudah menggunakan komentar yang masuk. Dua komentar saya bacakan dari Hmm. sebentar ada Pak Emrus ya. Ngebahas masalah resesi agak ngeri-ngeri sedap juga Mas Sayan. Tapi Iya, iya. alhamdulillahnya sebetulnya negara Indonesia itu masih dalam kategori aman. Karena menurut saya masih banyak sekali transaksi yang terjadi di luaran, pertumbuhan ekonomi digital juga bagus, belum lagi Ya, pemilu yang punya dampak positif dan tidak menimbulkan huru-hara. betul. Semoga diharapkan ini bisa aman sampai dengan nanti pelantikan di bulan Oktober 2024. Semangat Indonesia. Oke. Wih, ini jangka 1 tahun lah ya. Kita Ya, ya. ya, betul. Itu menjadi salah satu ciri khas ya. Artinya kalau kita bisa melihat kestabilan perpolitikan, maka secara otomatis ya investor juga akan pertimbangkan hal tersebut. Ya kalau misalnya kalau yang namanya ini terjadi kayak gitu kan, secara otomatis kan kita akan bermasalah kalau misalnya ada kerusuhan dan lain sebagainya. Betul, betul. Iya. Oke. Satu lagi nih saya bacakan deh dari Bu Anita. Kabarnya IHSG stabil dan juga menguat Mas setelah Pilpres kemarin berjalan dengan lancar. Apakah ini juga berdampak terhadap ekonomi Indonesia ke depan? Walaupun negara-negara mitra dagang Indonesia seperti yang disampaikan Mas Daryl tadi berhubungan dengan kekurangan atau pertumbuhan ekonomi yang terganggu. Oh, tadi kita sempat bahas ya, kalau eh, yang tadi berbicara mengenai mitra dagang, saya tadi juga kemukakan ancaman itu ada, ya kan. Tapi kan Ya. tetap saja kita harus melihat bahwa kalau ada kekurangan kita bisa mengirimkan barang kepada mitra dagang kita, apakah Aha. kita bisa mampu menyerap, ya kan? Itu kan Ya. juga beda ya kontekstualnya ya. Tapi yang kedua juga, kalau IHSG menguat, karena jangan lupa, sesuatu yang terjadi dalam jangka pendek itu kadang-kadang bukan memberikan suatu indikasi dengan perekonomian yang baik, tapi lebih kepada emosi aja bahwa Oke. masyarakat secara langsung merespon nih gitu loh. Ah, ah. Kita harus bisa bedakan sesuatu yang harian terjadi itu dengan yang sifatnya menahun. Kalau Hmm. kita lihatnya secara harian kemarin IHSG menguat itu langsung respon karena sebelum sebelum pemilu itu terakhir kan tutup turun. Oke, iya, iya, iya. Ya, tapi begitu besoknya eh, aman, nggak ada apa-apa, dia naik ya. Jadi sebenarnya itu lebih kepada emosi sesaat. Jangan kita campur adukan dalam investasi sebenarnya gitu. Oke, baik, baik, baik. Mas, kalau memang ini masih dalam jurang ancaman atau berdampak resesi terhadap Indonesia, banyak orang yang mungkin sudah mempersiapkan diri ya secara pertumbuhan ekonomi. Apakah memang kondisi itu yang disampaikan Mas Ren tadi itu punya potensi nggak terhadap laju pertumbuhan ekspor Indonesia ke negara-negara yang masuk kategori resesi tadi? Oh, kalau saya Ada terlalu dampak jauh nggak ya. kira-kira? Eh, ada, tapi saya bilang begini, yang saya nggak mau highlight di poinnya seperti gini. Kalau dibilang siap, saya rasa lebih banyak orang yang nggak siap kalau terjadi Ah, tidak sesuai dengan rencana dia. oke. Dari banyak orang yang saya temui secara umum, mereka tidak memiliki ketahanan bila rencana mereka gagal sebenarnya. Artinya banyak orang lebih berpikir bahwa hidupnya akan selalu baik-baik aja. Oke. Jadi kalau ditanya, oh iya Pak, kalau ternyata di sana terjadi terdampak dan sehingga kita tidak bisa diserap produknya, apakah punya rencana backup? Saya malah bilang bahwa jangan-jangan mayoritas malah nggak punya rencana backup loh. Ya ini juga terjadi di dalam kehidupan pribadi kita sama seperti gini, Pak. Kalau besok misalnya terjadi PHK, sebenarnya siap nggak? Jawabannya nggak gitu. Padahal kan harusnya jawabannya siap kan begitu kan? Kenapa? Karena kita punya punya pemikiran dalam sudut pandang keuangan. Dia selalu bilang bahwa, oh kalau kita berpikir bahwa PHK, oh berarti kita sedang menyumpahi diri kita di PHK kan jadi aneh cara berpikirnya jadi malah bukan memiliki sebuah rencana cadangan tapi malah berpikir bahwa bila itu dipikirkan maka bisa jadi kejadian. Ini kan dua hal cara berpikir yang berbeda ya. Ah,
seharusnya kita secara 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 alami, secara sadar kita harus tahu misalnya bagaimana kalau ternyata sakit, Oke. bagaimana kalau ternyata ada sesuatu kebutuhan yang mendesak. Hmm. Hal-hal ini dianggap tidak ada sama sekali. Sehingga berpikir bahwa ya semua akan selalu sesuai dengan harapan kita. Oke. Ini dari yang saya temui sehari-hari ya, makanya berapa banyak sih orang yang melakukan perencanaan keuangan kayaknya enggak deh. Ah, baik, Ya, baik. dan itu termasuk juga kan dengan yang namanya pendapatan berkurang, termasuk Oh juga iya, dengan income hilangnya soal. pekerjaan kan gitu. Oke, baik. Beri sebentar ya Mas ya. Nanti kita coba masuk ke ranahnya investasi. Bagaimana dengan para investor yang mendapatkan kabar ini? Apakah memang punya satu langkah tersendiri? Termasuk apa langkah-langkah pemerintah yang belum kita singgung? Nanti di sesi ketiga kita singgung tentang hal tersebut. Kami segera kembali. Ini kita bahas nanti hal itu karena saya sudah buka WhatsApp terlebih dahulu. Ini sudah ada Ibu Nuni. Selamat malam Mas Ryan dan juga Mas Daril. Ya, Boleh disampaikankah kira-kira negara-negara seperti Jepang, Amerika, dan juga negara lainnya yang mengalami resesi itu faktor penyebabnya apa Mas Ryan ya? Ya paling tidak kita tahulah sebagai sebuah bentuk edukasi. Oke, gimana Mas Ryan? oh iya, seperti tadi yang kita sudah sempat bahas ya, Bu, bahwa kan kita tahu bahwa tren yang namanya suku bunga itu terjadi belakangan ini tren suku bunga mahal ya gitu kan. Aha. Nah, tren suku bunga mahal inilah yang memang akhirnya menyebabkan orang-orang malas membelanjakan uangnya. Hmm, Nah, hmm. ketika malas membelanjakan uangnya, nah disinilah mulai terjadi perlambatan ekonomi. Jadi dia berusaha berhemat ya kan satu ya kan dengan cara menabung misalnya atau berinvestasi gitu ya. Oke. Nah, ini membuat orang-orang mengurangi spendingnya gitu. Nah, Hmm, hmm. yang namanya tujuannya memang sebenarnya kan menaikkan suku bunga untuk menurunkan inflasi Ya, ya. gitu ya. Nah, jadi itu terjadi nih kan kalau Amerika menaikkan suku bunga, negara lain nggak ikut-ikutan naikin akan repot, uangnya akan bablas lari semua. Aha, aha. Nah, jadi itu sudah dimulai dengan kenaikan suku bunga yang gila-gilaan dari Amerika itu ya yang menyebabkan salah satunya gitu. Nah, yang kedua juga ketidakstabilan dunia ya Mhm, dengan ada perang dan lain sebagainya. Itu ya efek lah pasti akan membuat orang juga takut gitu kan. mhm, Itu ada dua poin gitu. Nah, lalu yang ketiga sebenarnya adalah efek lama sebelumnya yang adanya spekulasi-spekulasi yang mungkin terjadi dalam beberapa instrumen investasi. Contohnya kalau kita ngikutin dari Cina, itu sekarang sudah ada 3 perusahaan besar di Cina yang properti, sayang yang ketiga lupa baru kemarin diumumkan, itu mhm. gagal lagi. Hmm, Nah, gagal bayar ini kan akan menyebabkan ada orang yang tadinya dibayar jadi gagal bayar. mhm, Nah, mhm. orang yang gagal bayar ini kan secara otomatis dari punya uang menjadi tidak punya uang atau dia berkurang uangnya. Betul. Ketika dia uangnya berkurang secara otomatis kan dia juga jadi tidak bisa membelanjakan uang kan begitu ya? Ya, ya, ya. Iya, jadi ke sana tuh arahnya. Baik, Ibu, semoga terjawab ya. Oke, di akun kanal YouTube Smart FM ini sudah ada akun ADCW. Mas, Hmm. akibat dari resesi negara-negara itu apa? Atau dua negara itu apa? Dan investasi apa yang bisa menolong kita? Ah, Ya, kalau dari 2 negara yang paling kita takutkan ada negara ketiga, keempat, dan kelima, dan keenam, dan semuanya mitra dagang kita. Iya dong. Iya, iya. Lalu yang selanjutnya ya efeknya adalah biasanya dengan kejadian seperti ini tuh orang walaupun tidak merasa tapi ikut takut dan akhirnya ya jadi ikut tidak melakukan apa tidak membelanjakan uangnya jadi merasa dia lebih banyak menyimpan dan lain sebagainya. Kalau itu terjadi ya akhirnya ya ikut-ikutan juga perlambatan ekonomi tapi akibatnya bukan secara langsung tapi secara nggak langsung seperti itu. Oke, baik, baik. Oke, Mas, masuk ke dunia investasi, Mas. Dampaknya seperti apa investasi Indonesia dengan adanya dalam tanda petik ya ancaman resesi masuk ke Indonesia? Pertama, kalau kita perhatikan ya, perusahaan-perusahaan yang mungkin punya afiliasi dengan mungkin induk usahanya datang dari Eropa gitu ya, Mhm, yang ada di Indonesia gitu, itu mulai berasa sebenarnya gitu. Salah satu perusahaan consumer besar di Indonesia ya kan, juga dari Eropa juga, itu kan juga sudah mulai cukup terdampak dari beberapa tahun terakhir ya kan. Itu sebenarnya sudah mulai terasa juga gitu. Jadi ya itu pertama. Lalu yang kedua adalah komoditi-komoditi andalan yang mungkin punya pangsa pasarnya di sana, ya itu juga akan ikut-ikutan terkena dampaknya. hmm, Seperti itu. Jadi kembali lagi nih di dalam keadaan seperti ini apakah berita baik atau berita buruk? Nah, ini agak sulit ya karena kembali lagi setiap orang itu punya risk appetite yang berbeda. oke. Ya, appetite lah boleh dibilang menjadi kita mau melihat ini sebagai peluang atau sebagai ancaman.
Nah, Hmm. semakin tinggi pengetahuan seseorang, maka secara tidak langsung dia biasanya akan melihat sebagai peluang. Hmm. Tapi buat orang yang mungkin baru memulai investasi, hal seperti ini ya akan lebih baik dia stay away dari kondisi itu, gitu. Oke, baik, baik. So, investasi yang cocok apa? Atau mungkin juga ada satu bentuk investasi yang perlu diwaspadai dengan hadirnya dampak resesi ini? Oke, ini versi versi saya kembali lagi ya. Saya Ya, selalu ya. bilang begitu dulu agar jangan salah paham gitu ya. Perlu Kalau disclaimer duluan ya. ya penting sekali ya bahwa apapun yang saya katakan belum tentu benar, kayak kan. Tapi tidak berpendapat juga salah. Oke, jadi betternya kasih pendapat atau enggak nih? Harusnya berpendapat. Kenapa? Kalau kita Walaupun nggak belum tentu benar. Nah, iya, tapi kan kita akan ikutin orang terus-menerus kan akhirnya sebenarnya kita jadi akan nggak punya pendirian. Itu yang Percuma bahaya dong justru. ada program market insight ya. Yes, betul. Jadi kalau saya ya tergantung usia ya dan juga tergantung kita punya pondasi keuangan. Tunggu, Bu, usia dalam kontekstual apa nih? gini, semakin seseorang menjadi semakin lebih boleh dibilang tua ya, apa ya, dia lebih dewasa lah atau lebih Measure. ya, maka sebenarnya harusnya lebih menjauhi yang namanya risiko. Oke. Tapi ketika kita mungkin masih muda, di kita mungkin tiba-tiba mendengarkan smart market insight dan usia kita mungkin hari ini baru 20 tahun. Hmm. Kalau menurut saya harusnya peluang resesi seperti ini malah diambil peluangnya untuk berani mengambil risiko. Tantangan. Iya, mana nih perusahaan yang hari ini sahamnya pada jatuh nih? Kenapa masih berani? Karena ya dia masih muda, masih punya waktu untuk menunggu sampai masa recovery itu terjadi. Tapi Oke. kalau untuk orang yang sudah lebih tua, ya secara otomatis kan mungkin waktu tunggu dia lebih sedikit, bener Hmm. nggak? Nah, lalu yang kedua adalah dari sudut pandang pondasi keuangannya. Kalau Hmm. orang memiliki pondasi keuangan yang cukup baik, memiliki pendapatan yang sudah terencana dengan baik, bagaimana pos pengeluarannya, bagaimana struktur investasinya, struktur hutangnya, punya yang namanya emergency fund dan lain sebagainya, ya berarti sebenarnya boleh nggak dia mengambil risiko untuk saat ini mengambil investasi-investasi yang sedang mengalami penurunan? Boleh, Hmm. Hmm. gitu. Nah, lalu selanjutnya adalah kalau kita melihat, kita sadar bahwa dari setiap masa itu tidak sama yang mengalami pemulihan dan tidak sama yang mengalami kenaikan. Contoh, ya, kalau kita melihat dari sekitar tahun 90-an, maka mungkin yang akan kita lihat eh, industri perbankan yang mungkin Hmm. begitu adonan ataupun consumer lah gitu ya. Ya, ya, ya. Jadi dengan saat ini jangan lupa loh bahwa yang selalu mulai didengungkan investasi-investasi yang membuat orang kaya di dunia ini menjadi terdefinisi sebagai orang kaya itu Hmm. ada di sektor teknologi, suka atau tidak, yang ada tech-nya justru yang bisa menguasai dunia. Ya berarti jangan lupa nih ketika kita berinvestasi nih, berinvestasi saham Hmm. perusahaan, ini tech-nya ada di mana nih? Wah, ini gaptek. Wah, bahaya. Kamu walaupun turun, kamu bisa kalah sama yang nggak gaptek. Ah, ah, ah. Ada satu lagi cerita yang menarik nih. Warren Buffett. Hmm. Warren Buffett itu kan yang terkenal konservatif ya. Ya, ya, ya. Lah kemarin waktu dia COVID, dia melakukan movement untuk pergi ke investasi emas dengan membeli perusahaannya. Ah, Nah, sebelumnya dia merevisi bahwa dia tidak suka yang namanya emas. Lalu oke. ketika sering sekali diwawancarai mengenai kripto dan Bitcoin, dia nggak begitu happy lah dengan Bitcoin dan kripto. Hmm. Tapi itunya adalah dia ternyata fund manajernya perusahaannya itu berinvestasi justru pada eh, bank yang friendly terhadap kripto. Oke. Lah ya kan ini kan membuat kita perlu sadar gitu. Ini tuh gimana ya? Loh kok katanya konservatif loh? Kok kayaknya nggak, tapi kok iya juga kan gitu ya. Ya, ya, ya. Jadi ini adalah sesuatu yang menarik sebenarnya buat kita lihat gitu. Jangan kita dengarkan statementnya Mhm. tanpa kita mempelajari lebih jauh. Nanti kita jadi salah karena dengar statementnya doang. Gitu. Baik, baik. Ini pertanyaan menarik nih dari Ibu Nurul nih. So, apa investasi yang pas dengan keadaan seperti ini, Mas? Dan bagaimana kita mempertahankan bentuk investasi itu? Nah, Bu Nurul, boleh kita tanya lebih lanjut usia berapa, Bu? Tuh, saya coba repeat ya, mudah-mudahan nanti bisa respon ya. Sorry Ibu, Iya. Mas Ray menanyakan, mohon izin usia Ibu berapa? Ketik saja Ya, di.
Mungkin apakah Ibu sudah memiliki perencanaan keuangan yang baik sebelumnya, struktur-struktur pondasi keuangannya sudah cukup baik. Nah, dengan itu mungkin jawabannya lebih gampang ya. Kalau Respon nih misalnya, Mas, oh ya, 42. oke, ya, berarti masih plus minus lah ya dengan Ya, saya ya, juga. ya. Berarti kalau Pak, menurut gimana Mas? Sorry. saya juga udah lumayan loh. Saya udah 38. Ah, seumuran kita kan, nggak ada beda kan? Ya. Oke, anyway gini, kalau dari saya sebenarnya dengan kondisi seperti ini kan boleh dibilang mungkin tingkat kemapanan Ibu Nurul udah jauh lebih baik ya. Nah, Hmm, secara otomatis sebenarnya kalau dari saya nggak perlu harus mengambil yang terlalu berisiko sekali. hmm. Jangan ambil yang terlalu berisiko sekali ya. Lebih baik investasi yang pada saat ini yang sudah terlihat yang cukup sustain saja. Ya kan? Hmm, Karena biasanya kita kepingin untuk bisa mencapai sebuah sesuatu yang lebih tenang ketika usia kita 55. Ya, hmm. meskipun wah kok kan masih jauh betul ya tahu, tapi jangan terlalu nekat misalnya oh ya oke saya akan 100% all in di kripto ya, tolong Ah, oke, jangan. oke. Gitu, oh ya saya akan 100% all in di saham yang hari ini lagi geletak. Oh ya, Hmm, nah mungkin kalau 30% kita akan cari nih mana sektor-sektor yang hari ini harganya pada tumbang. Ini hmm, properti kan lagi pada tiarap nih kan, ya hmm. kan? Nih kan, apalagi dengan efek-efek yang ada di Cina tuh ya, ada 3 perusahaan yang ada di Tiongkok, tiga-tiganya sudah gagal bayar. Oh, berarti kan akan punya mindset yang sama gitu kan. Ya, itu boleh mungkin 20% atau 30%, tapi sisanya cari yang lebih sustain aja. Hmm. Oh, oke, saya akan coba investasi yang perusahaannya basisnya secara pendapat cukup bagus. Ya, saya akan cari saham mungkin ya saham farmasi, ya kan. Saya cari yang Ah, laba tumbuh. Saya akan cari perusahaan industri keuangan yang mungkin juga labanya cukup aman dan sudah terbukti bertahun-tahun. Pandemi, nggak urus, pokoknya tetap untung. Ya udah, mungkin itu 70%. Ya, jadi jangan nanti malah terbalik. Oh, saya akan 100% dia yang geletak ya. Itu tidak Selesai. cocok di usia tersebut. Bukan nggak boleh ya, tapi Ya, ya, ya. tidak tepat untuk dilakukan, kira-kira begitu. Oke, baik, baik. Kalau ya, disclaimer tanggung sendiri. Lepas tangan nih. Oh, ini nanya lagi, bener. Kalau Mas gimana Mas Ryan? Kan prospeknya juga cukup bagus tuh. Emas punya cara yang sedikit berbeda ya. Kalau emas itu menurut saya adalah kalau kita melihat secara step by step yang saya lakukan adalah step pertama itu orang kalau usia yang lebih muda ya, Oke. lalu dia itu memiliki risk yang lebih tinggi, lebih risk taker, maka mungkin akan cari yang saham dan kripto ya kan. Tapi Oke. ketika dia sudah lebih punya nilai uang tertentu, maka dia bisa masuk ke yang fixed income ya. Ah, Nah, lalu ketika dia sudah masuk ke dalam fondasi yang lebih lanjut, maka mungkin dia property investment ya, bisnis dan akuisisi. Yang terakhir adalah emas. Karena emas adalah lindung nilai. Semakin tidak kondusifnya keuangan, maka emas akan semakin bernilai harganya. Ya kan? Nah, jangan secara nggak langsung, maka sebenarnya ketika kita misalnya sudah punya portofolio investasi, misalnya adalah dari semua ini ada 80% ya, 20% untuk membeli emas, nggak masalah. Karena itu adalah berarti artinya secara tidak langsung ketika 80% ini mungkin secara on average saham lagi kenapa-napa, biasanya akan mengalami kenaikan gitu. baik. Baik sebentar Mas. Belum singgung tentang bentuk antisipasi dari pemerintah seperti apa untuk paling tidak sedikit menenangkan lah ya dari kabar yang kita terima dan jadi bahasan pada malam hari ini. Mas Ryan, boleh kita sedikit masuk ke ranah yang legal malam hari ini tentang apa hal yang mungkin atau perlu dilakukan oleh pemerintah menyikapi kejadian resesi di negara-negara yang menjadi mitra dagang Indonesia. Waduh, kalau ini kita tiba-tiba kayak mewakili pemerintah. Serius sedikit boleh lah sesi terakhir kan? Mungkin gini kali ya, yang paling perlu dijaga itu kan adalah bagaimana masyarakat kita ini tetap terpenuhi segala jenis kebutuhannya ya. Jadi ya itu yang harus dijaga di negara kita sebenarnya. Karena Hmm. kalau kita bisa menjaga tingkat spending di internal di negara kita, secara otomatis mereka kan kita tahu bahwa negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat ya kita ini sebenarnya sudah memiliki modal yang kuat untuk bisa berdiri sendiri. Oke. Makanya memang menjadi salah satu program bagaimana caranya agar kita itu tidak tergantung dengan pangan yang datang dari negara lain. Itu bukan sebuah PR yang gampang saya kira. Kalau itu kita bisa cukupi sendiri, meskipun saya yakin itu PR-nya nggak gampang banget, itu sulit sekali gitu ya. Hmm. Tapi itu menjadi sesuatu yang menjadi tantangan seperti itu. Nah,
Lain daripada itu, sebenarnya yang perlu ditingkatkan adalah kita memang tetap harus rajin berinvestasi di negara kita sendiri. Ini Mm-mm. penting. Kenapa? Karena investasi di negara sendiri akan membuat kita lebih Halo, Mas. berita-berita seperti ini. Boleh boleh diulang sedikit, agak terputus koneksi sinyalnya. Kita harus rajin berinvestasi di negara sendiri. Mm-mm, mm-mm. Kenapa? Karena kalau lagi dalam kondisi seperti ini, mungkin akan memburuk di Mm. negara lain. Kalau memburuk, maka efeknya akan ada tarikan investasi dari investor. Ada akhirnya kalau memburuk gitu ya. Oke. Itu kan artinya ketika ada dana investasi yang ditarik, ya mungkin kan kita harga saham jadi jatuh. Nah, Nah, jadi kesulitan likuiditas, kekurangan modal. Nah, tapi kalau kita adalah berinvestasi di negara sendiri untuk negara sendiri, maka itu memang menjadi sesuatu yang lebih enak dong. mhm, mhm. Ya, kalau ada surat utang negara juga, ya kan, mungkin obligasi retail, ya kan, lalu investasi-investasi saham yang ada di lokal itu bisa kita isi sebagai investor-investor lokal yang masuk. Itu negara kita sebenarnya lebih aman sebenarnya gitu. Oke, oke, baik, baik, baik. Satu pertanyaan yang masuk atau komentar yang masuk ini sebentar tadi sudah ada, oh, Bapak atau Mas Pian ya. Saya tertarik untuk sedikit menanyakan tentang jenis investasi, Mas. Tadi sempat ditanyakan tapi skip. Nah, apa jenis investasi dalam keadaan seperti ini agar tetap paling tidak menolong individu dalam hal resesi keuangan yang terjadi di negara-negara yang menjadi mitra dagang Indonesia? Kita ya, ada orang di Indonesia gitu ya. Ya, Kalau kita ada di maksudnya Indonesia, secara individu, investasi apa yang mungkin cukup menenangkan kita dari negara-negara yang ada dan menjadi mitra dagang Indonesia terkena dampak resesi? eh, kalau kita sebagai seorang investor yang ada di dalam negeri ya, sebenarnya kita nggak usah harus tiba-tiba kita ngelihat yang namanya Jepang resesi gitu. Wah, berarti kita mesti investasi di Jepang gitu ya. Mendingan nggak Ah, perlu seperti itu juga. Kita oke. bisa investasi di dalam negeri kita saja ya, dengan cara resep yang tadi gitu ya. Saya nggak mau untuk ada peluang ada lebih jauh mengenai risiko terhadap negara-negara yang mengalami resesi. Ya udah, saya akan menghindari mungkin beberapa komoditi-komoditi yang banyak diabsorb atau diserap oleh Ya, ya. negara-negara itu, gitu kan? Mhm, Saya akan lebih kepada sektor-sektor yang eh, kita bisa lihat di sini tetap labanya tetap terjaga, pendapatan tetap baik. Ya sudah, saya akan cari yang seperti itu saja sehingga saya tidak terlalu terkena dampak. Ataupun kita bilang, ya udah saya akan coba bagi deh. Gimana saya akan coba investasi dengan surat utang. Dengan surat utang kan jadi fixed income kan. Jadi ya, lebih ya. aman kan. Nah, kan sekarang kita selalu ada habis ori, ada sukuk, ada sukuk tahunan, habis itu ada saving more retail gitu kan. Itu kita bisa serap juga seperti itu. Mhm. Tapi kembali lagi ini adalah masalah berapa uang yang kita miliki, kita Oke. sekarang ada di usia berapa, dan Mhm. seberapa kita punya pondasi keuangan itu baik gitu. Karena Ya. kalau tiga ini kita tidak bisa definisikan, maka sebenarnya tidak ada resep resep yang bisa diresepkan kepada semua pihak. Mhm, mhm. Jadi kita bukannya resep segala resep gitu, tapi karena tergantung tiga ini gitu. Ketika orang yang sudah lebih mungkin senior lah atau lebih tua ya, maka sebenarnya akan lebih baik untuk menjauhi instrumen-instrumen investasi yang berisiko, ya kan? Tapi juga tergantung apakah sudah memiliki seberapa besar uang yang dimiliki. Mhm. Apakah uang yang dimiliki itu bisa menghasilkan passive income? Dari yang namanya makan bunga tabungan aja, oh sudah, dan saya berlebihan. Oh ya, berarti nggak usah cari resiko dong, ngapain? Harusnya ya, idealnya Ya. begitu ya. Nah, Ya. kalau misalnya saya uangnya, aduh, saya walaupun udah agak sedikit usia, tapi saya uangnya masih kurang. Aha. Nah, ini kan berarti harus mengejar, kan gitu kan? Betul, Orang betul. kalau ketinggalan start berarti harus ngejar lebih kencang dibandingkan orang yang sudah mau nyampe garis finish dan ternyata dia masih punya tenaga, kan beda tuh cerita-cerita itu kan jadi Ya. beda. Oke. Lalu ya latihannya dan juga biarnya adalah ketahanan finansialnya, struktur keuangannya dengan seperti apa, pendapatannya dibandingkan hutang, pendapatan dibanding biaya. Kalau tiga ini bisa kita pahami diri kita, baru kita sebenarnya bisa duduk nih, kita bisa investasi apa. Mhm. Banyak orang yang terbalik. Ya jujur saya juga belajar dulu, ya saya terbalik gitu. Mhm. Baru nge tengah jalan ya. Aha. Saya memulai dengan kesadaran tiga ini asal tabrak saja. Pokoknya main saham.
Cari mana saham yang paling resiko. Ah, ini bagus nih. Oke, nah ini lagi bagus nih, lagi turun nih. Kita tanpa sadar nih bahwa ternyata kita ada masalah dalam 3 poin itu. Jadi 3 ini yang jauh lebih penting. Seperti itu. Baik, baik. Oh, ini Pak Lutfi. Saya sih jujurnya setiap program Mas Ryan nungguin buku rekomendasi sesuai dengan judul. Ya, Apa? Judulnya lumayan. resesi. Judulnya resesi buku apa ya rekomendasi, Mas? Oke, baik. Coba baca buku The Secret Stock Market in a Century. Oh, ada juga. Ada ya Oke. kan, karena saya kan sebenarnya menulis buku tapi juga mengupgrade diri gitu kan. Ya. Ya. Personal branding. Enggak. Harusnya kan Oh, iya, kita iya, iya. ini kan pasti harus selalu belajar, karena kita bila kita Ya. tidak belajar sebenarnya di situ kita mati juga sebenarnya gitu. Jadi Ya. Secret Stock Market in a Century itu saya dulu berpikir begini ya. Kok kenapa ya selalu ada krisis, selalu ada resesi? Memang orang-orang ini pada nggak belajar, biasa, sotoy. Lah Sekarang emang, enggak ya? ya sekarang makin belajar makin tahu, saya nggak tahu. Oh, langsung lo profile. Oke, lanjut. Jadi saya bilang, ini kenapa emang resesi-resesi di dunia, krisis-krisis di dunia ini tidak terantisipasi, pertama. Heeh. Lalu kapan pulihnya? Kan pertanyaan kan kembali ke sini, bener nggak? Ya, 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 ya. Muaranya Ya. seperti itu ya. Iya, lalu yang ketiga, lah waktu dalam keadaan bermasalah itu yang survive siapa? Iya kan? Kan ada yang mati, ada yang bertahan. Kok kamu mati dan ada yang bertahan? Berarti yang bertahan ini resepnya apa? Ternyata di dalam saya belajar dan saya tuangkan di dalam buku The Secret Stock Market in Century itu, saya kasih bocorannya bahwa memang kedisiplinan itu penting di dalam kondisi yang lagi kayak gini. Hmm. Disiplin itu penting sekali di situ. Disiplin apa? Disiplin fondasinya dan disiplin tetap berinvestasinya dan disiplin mindsetnya, karena kadang-kadang kita nih kalah sama pikiran kan. Ya, setuju. Jadi di dalam poin itu saya mengcapture dari krisis-krisis yang terjadi sejak tahun 1908. Hmm. 1920, 30, 35 itu saya naikkan terus ya, 50, lalu pergi ke tahun 80-an, tahun 90-an, tahun 2000-an, itu saya coba capture gitu kan. Nah, itu benang merahnya. Meskipun ini buku mengenai stock market ya, Ya, tapi ya. kita terasa bahwa memang akhirnya badai itu selalu akan ada lagi. Dari badai sekarang kita sebenarnya begitu kita keluar dari badai ini kita akan Nunggu menuju. badai berikutnya. Tapi kenapa ada yang lewat lewat badai, ada yang tertinggal badai ya hanyut gitu kan? Kan kita pasti nggak mau yang hanyut dong, bener nggak? Ya. Jadi disitulah saya mempelajari, dan silakan coba baca buku The Secret Stock Market in Century. Oke, baik. Konklusi Mas, 1 menit saja. Ya, baik. Resesi kalau saya bilang di sini negara-negara yang hutangnya banyak, lalu juga negara-negara yang penduduknya itu mengalami penurunan secara terus-menerus, banyakkan orang tuanya, maka di ini adalah yang paling memungkinkan untuk terjadinya resesi. Oke. Ya, tapi yang mungkin akan melambat juga gitu ya, yang perlu kita khawatirkan kayak Tiongkok ya, kalau itu terus melambat, efeknya bisa panjang. Oke, ya, ya. Banyak ya. Nah, itu juga dengan kondisi pada kita sering ngobrol ya gitu ya. Ya. Hati-hati ya, sahamnya lagi pada lompat kemana-mana, tapi jangan kita euforia untuk membeli dalam keadaan seperti itu. Nanti kita malah nyangkut dan habis itu mengalami penurunan. Meskipun tidak ada jaminan dia tidak naik lagi ataupun tidak ada jaminan untuk dia turun, tapi akan lebih bijak untuk membeli ketika turun daripada membeli ketika naik. Apalagi untuk orang yang tidak ngerti. Ya, oke, baik. Bukunya ada, yang ingin belajar langsung, silakan DM langsung Instagram @ryanfilbert_biru. Kita bahas nanti lebih detail di sesi yang akan datang, karena waktu itu sangat terbatas. Sudah sampai di penghujung, Mas Ryan, thank you waktunya malam hari ini.